Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi Flutter saya, yaitu Zendo. Dengan 4 poin utama, yaitu yang pertama ada struktur folder, yang kedua ada state management, yang ketiga ada service API, dan juga yang keempat ada integrasi Firebase. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu struktur folder. Jadi pada project ini ada folder lib, mana lib ini terbagi menjadi 4 bagian utama untuk misalnya logikanya. Yang pertama itu ada main.dart yang berfungsinya itu untuk mengurus inisialisasi termasuk provider. Kemudian ada Zendo app, ini itu berisi mengenai material app dan juga untuk logika outwrapper atau gerbang autentikasinya, dimana kedua file ini merupakan titik masuk dari aplikasinya. Kemudian lanjut ke folder core, mana folder core ini dibagi menjadi 4 folder lagi. Yang pertama ada folder out sendiri, ini wrapper yang sudah saya bilang tadi, itu dia digunakan untuk gerbang autentifikasinya atau file yang kita butuhkan untuk login melalui akun Google. Kemudian ada routers ini dia akan menampung app.routers. Kemudian service dia menampung 2 file, yaitu API service dan juga mock storage. Kemudian state dia menampung 2 file juga, yaitu app state dan juga out state. Kemudian selanjutnya ada model, mana model ini dia merupakan cetakan data atau folder seperti to-do item model art, model.dart, user model, dan juga yang lainnya. Sebelumnya saya lupa jelaskan bahwa core ini merupakan bagian backend atau bagian otak dari aplikasinya itu. Selanjutnya ada bagian presentation, mana presentation ini digunakan untuk UI-nya, mana semua UI yang ada sini. Yang pertama, yang mana presentasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu screen dan juga widget. Mana screen ini dia semua halaman yang ada pada aplikasinya, juga widget itu merupakan bagian-bagian yang sering digunakan secara berulang seperti logo, seperti itu. Kemudian ada utils sendiri. Utils ini digunakan untuk menampung beberapa hal penting secara konsisten yang akan terus digunakan pada aplikasinya. Seperti di sini ada konsep, itu warnanya, jadi warna akan terus digunakan, juga ikonnya seperti itu. Itu untuk bagian yang pertama. Baik, jadi langsung saja bagian yang kedua, yaitu state management, mana saya menggunakan provider. Untuk state management sendiri kunci utamanya ada di main.dart di bagian multi provider, yaitu bagian change notifier provider dan juga change notifier proxy provider. Untuk cara kerja itu yang pertama, provider yang pertama itu yang atas, yang our state itu tugasnya itu mencari tahu siapa user yang sedang login. Kemudian yang kedua yaitu mengenai yang app state ini, tugasnya dia adalah membuat proxy sebagai dari our state sendiri. Kemudian bagian yang penting adalah setiap our state berubah, bagian update ya. Bagian update sendiri, setiap our state berubah, proxy provider ini akan otomatis memanggil fungsi update user di app state dan mengirim data user ke database yang baru. Kemudian pada bagian app state, app state itu pada fungsi update user. Ini pada fungsi update user ini adalah solusi untuk menangani 2 bug utama. Yang pertama, jika user login, dia akan memanggil load data from storage untuk membuat semua data seperti duduk keuangan milik user tersebut dari share preference. Kemudian jika user baru logout, dia akan memanggil clear data on logout. Memanggil ini jika usernya logout. Kemudian jika login, dia akan memanggil fungsi ini load data storage. Dan juga ini akan memastikan data selalu sinkron dengan user yang aktif dan menyelesaikan masalah stuck di halaman login. Kemudian pada bagian add to do item, ada fungsinya di bagian ini, bagian app state ini, bagian data aplikasi, yang mana setiap kali data dirubah, seperti menambahkan di to-do-nya, kita memanggil save data storage yang untuk menyimpannya ke JSON di HP, dan juga notifier untuk memberitahu UI agar benar ulang. Itu untuk bagian yang kedua. Baik, langsung saja ke bagian yang ketiga, yaitu service API. Jadi untuk mengambil data dari internet, saya memisahkannya di file API service.dart.
dan juga saya menginisiasikan Dio dan juga base URL ke HTTPS demi JSON. Jadi sini saya menggunakan demi JSON untuk API-nya dan membuat fungsi seperti plus product dan juga plus product detail. Dimana fungsi ini memanggil dioget yang dibungkus dengan try catch untuk menangani dio exception jika tidak ada internet. Kemudian poin pentingnya adalah saat data berhasil diambil saat memanggil factory API product from JSON ini adalah factory yang sudah diperbaiki yang khusus dibuat untuk data dari internet, berbeda dari from JSON yang biasa kita pakai untuk data dari storage heavy. Baik, kemudian di app state sendiri sini kita ada plus product ini untuk login untuk videonya, dan dimana pada app state ini kita tinggal memanggil fungsi API service dot plus product ini dan mengelola loading stage-nya. Itu untuk yang bagian ketiga. Baik, langsung aja ke bagian yang keempat, yaitu mengenai integrasi Firebase. Jadi sekarang mari gabungkan semuanya dengan Firebase. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah autentikasi. Jadi logika intinya itu adalah di konstruktor outstate, di file outstate.dart ini ada outstate change listener user ini, dimana ini adalah listener real time, yang mana saat user login misalnya dengan Google, Firebase akan mengirim sinyal ke stream ini, yang dimana stream ini akan mengambil user dari Firebase dan menyimpannya di Firebase user, dan juga akan membuat user model untuk custom di UI-nya. Kemudian terakhir dia akan memanggil notify listener. Selanjutnya untuk notify listener ini akan ditangkap langsung oleh consumer 2 pada Zendo app ini customer 2, dia akan diambil ke sana. Kemudian customer ini adalah outwrapper atau gerbang autensinya, dia akan mengecek outstate ini, lalu secara otomatis mengarahkan user ke halaman yang benar seperti splash, login, welcome ataupun home. Itu bagian outstate-nya, dan juga bagian ini dia akan mengecek ini seperti itu. Selanjutnya pada mainrad. Baik, langsung aja kepada bagian mainrad, di mana pada mainrad ini ada footer local notification ini, yang mana keduanya itu merupakan sebuah Firebase Cloud Messaging atau FCM, yang mana pada di mainrad ini di mana kita memanggil Firebase ini set ini, dan juga setup foreground. Ini setup foreground notification listener itu dimana untuk notifikasi terjadwal. Saya juga menganalisis footer local notification plugin. Ini footer local notification plugin dan juga time zone. Kemudian pada welcome screen, dimana pada welcome screen ini ada fungsi namanya request notification verification. Ini permission itu, yang mana izin notifikasi saat pertama kali saat welcome dibuka, jadi ini akan jalan, jadi dia akan meminta izin kepada user. Kemudian pada appstate.dart ada fungsi namanya schedule daily notification. Fungsi schedule ini fungsi ini schedule daily notification, mana di website ini punya logika ini, dimana fungsinya untuk memanggil dari halaman pengaturan, dan juga ia menggunakan zone schedule untuk mengatur notifikasi harian berulang dan mengambil data seperti pending to do count untuk membuat isi notifikasinya agar dinamis. Itu untuk bagian keempat. Jadi begitulah arsitektur dari aplikasi Zendo, yang mana telah melihat bagian 4 poin utama, yaitu struktur, provider, DAO, dan Firebase, dan mana semuanya adalah bekerja sama untuk menciptakan aplikasi yang reaktif, robust, dan datanya tersimpan per usernya. Jadi sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera semua, dan salam harmoni.
Terima kasih.